Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma di sini. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi tentang tema 3, subtema 3, muatan pembelajaran IPA. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui cara untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Ya, nah, adapun persepsi pada hari ini yang pastinya akan memberikan kalian bonus poin harian dengan pertanyaan, pernahkah kalian melihat hewan yang sakit? Nah, penyakit apa saja yang kira-kira timbul akibat hewan yang sakit kepada manusia? Jika kalian sudah tahu, silahkan komen di kolom komentar atau bisa japri via WA ke guru wali kalian. Tetapi sebelum kalian jawab, misalnya kalian belum tahu nih, kita akan simak video berikut ini. Nah, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya, di mana peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan, di mana hewan dan tumbuhan itu memberi banyak sekali manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan juga merawatnya. Nah, tanaman yang tidak terawat seperti gambar ini mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar loh anak-anak, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan juga kurang air. Nah, jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati dan tidak jarang juga akan memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, adapun hama pada tumbuhan yang mungkin terjadi di lingkungan kita. Yang pertama itu adalah hama tikus. Nah, hama tikus ini biasanya akan menyerang tumbuhan-tumbuhan produktif seperti padi. Dia akan memakan buah padinya, bisa memakan batangnya, bisa memakan daunnya juga. Tetapi jika padi sudah habis, kita sebagai manusia pasti akan kekurangan beras nantinya ya anak-anak ya. Bayangkan jika manusia itu kekurangan beras, pasti sangat merugikan sekali. Jadi tikus ini merupakan salah satu hama pada tumbuhan yang merugikan anak-anak. Lalu selanjutnya hama pada tumbuhan adalah wereng, di mana wereng ini merupakan sejenis serangga anak-anak. Wereng ini akan menyerang bagian batang pada tumbuhan. Biasanya terdapat pada padi anak-anak ya. Jadi padi itu padi itu diserang oleh wereng, lalu batangnya digerogoti oleh wereng, akhirnya mati dan padi tidak bisa tumbuh anak-anak. Selanjutnya adalah walang sangit. Walang sangit ini merupakan sejenis serangga juga yang kalau kalian temukan di lingkungan kalian pastinya akan menimbulkan bau tidak sedap ya anak-anak ya. Jadi walang sangit ini adalah serangga yang menyerang daun pada tumbuhan anak-anak. Jadi jika tumbuhan yang ada di rumah kalian mungkin kering, gosong, lalu berlubang-lubang, mungkin diserang walang sangit. Nah, yang terakhir adalah ulat daun. Ulat daun ini memakan daun pastinya ya. Jadi ulat itu adalah sejenis serangga yang bisa bermetamorfosis. Mungkin jika beberapa jenis ulat itu akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah, tetapi pada fase ulat atau fase larva ini
bisa sangat merugikan bagi manusia karena ulat ini merupakan jenis larva pemakan daun yang sangat rakus. Bisa ulat yang kecil itu memakan satu daun yang sangat lebar untuk mengisi pertumbuhan dalam tubuhnya dia agar dia bisa bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Tetapi beberapa jenis ulat itu seperti ulat Sutra banyak dibudidayakan. Jika dibudidayakan itu sangat menguntungkan karena akan ditempatkan dalam satu wadah dan kita sebagai manusia memberi makan ulat tersebut. Dan menghasilkan apa? Pastinya menghasilkan benang sutra ya. Oke, kita akan lanjut. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Tadi kita sudah mempelajari tentang tumbuhan dan hama-hamanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang hewan dan penyakit-penyakitnya. Ya, jadi hewan yang tidak terawat itu akan mudah sekali terserang penyakit dan tidak jarang juga bisa menular penyakitnya tersebut ke manusia. Misalnya ini adalah burung merpati. Yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain, salah satunya adalah kita, manusia. Nah, selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga pasti akan mengganggu kita ya anak-anak. Dan jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, biasanya burung merpati ini dipelihara ya di Indonesia ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyakit yang kira-kira mudah timbul dari hewan yang sakit. Nah, yang pertama ada penyakit rabies. Rabies ini biasanya terdapat pada hewan anjing, lalu monyet atau kera, rakun dan juga kucing. Nah, keempat jenis hewan ini akhir-akhir ini banyak sekali peminatnya ya. Jadi keempat hewan ini biasanya dipelihara oleh orang-orang Indonesia dan kita jika memelihara keempat hewan ini kita harus menjaga kesehatannya agar tidak terjangkit yang namanya rabies. Jika hewan tersebut kena penyakit rabies dan menularkan kepada manusia akan berdampak fatal dan bisa menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya adalah flu burung. Flu burung ini biasanya terdapat pada jenis-jenis unggas anak-anak, bebek, ayam, kalkun dan juga angsa. Nah, di mana virus flu burung ini beberapa puluh tahun silam itu pernah menjadi salah satu pandemi anak-anaknya, sama seperti corona. Jadi virus flu burung ini disebabkan dari kotoran unggas anak-anak yang selalu Jadi virus flu burung ini disebabkan oleh kotoran unggas yang menumpuk dan tidak dibersihkan di kandangnya. Jadi virus flu burung ini juga menyerang saluran pernapasan sama seperti virus corona. Jadi jika kalian memelihara unggas, ingat dibersihkan ya kandangnya. Tidak hanya jenis unggas seperti ayam, bebek, kalkun dan angsa, jenis-jenis unggas burung pun bisa terjangkit virus flu burung ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Hewan yang terawat itu yang pertama adalah tubuhnya yang tegap dan bergerak lincah. Tetapi hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemah, lalai dan tidak bertenaga. Selanjutnya, hewan yang terawat itu bulu atau rambutnya terlihat bersih mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok anak-anak. Tetapi hewan yang tidak terawat, bulu atau rambutnya terlihat kotor, kusam dan mudah rontok. Nah, lalu yang ketiga, hewan yang terawat itu matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Tetapi hewan yang tidak terawat itu biasanya matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat anak-anak. Nah, jadi jika dilihat dari ciri-ciri fisiknya, kalian bisa mengetahui hewan tersebut sehat atau hewan tersebut terjangkit satu penyakit seperti itu. Baik, selanjutnya pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Tadi kita sudah mempelajari tentang tumbuhan dan hewan, sekarang kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam, yaitu kita mempelajari tentang lingkungan anak-anak. Di mana pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan itu sudah kita bahas kemarin, yaitu adalah reboisasi atau penanaman kembali.
Jadi penghijauan itu bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Salah satu contohnya adalah membenahi tanah bekas galian, pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, jadi fungsi dari penghijauan itu adalah membenahi tanah tersebut. Misalnya dia bekas galian pertambangan, bisa dia bekas galian sungai yang ingin ditanami kembali ya. Jadi agar kesuburan tanah itu kembali lagi, maka dilakukanlah penghijauan ini ya anak-anak. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya adalah penghijauan itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Misalnya kita punya halaman. Nah, kita bingung nih, ingin menanami apa di halaman kita. Kita bisa menanami tanaman obat. Di mana tanaman obat keluarga ini bisa kita singkat menjadi toga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Namanya juga tanaman obat keluarga, otomatis tanaman tersebut pastinya berkhasiat sebagai obat tradisional yang mudah kita temukan. Nah, tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Nah, kalau kalian pernah minum jamu, nah jamu itu berasal dari toga ini ya anak-anak ya. Baik, contoh manfaat tanaman obat keluarga yang pertama yang bisa kita tanam di rumah adalah temulawak. Di mana temulawak itu meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kunting, mengobati diare, mengobati mah, mengobati perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Ya, jadi kalian jika ingin mengkonsumsi obat-obatan yang tradisional, obat-obatan yang memang organik dari tumbuh-tumbuhan asli, bisa memanfaatkan temulawak ini sebagai obat yang Pak Guru sebutkan tadi, ya. Jadi ingat, temulawak ini tidak bisa dimakan langsung, tetapi kita harus olah ya anak-anak, yang menjadi minuman biasanya. Biasanya kalau temulawak ini direbus dan air rebusannya itu langsung kita minum anak-anak. Selanjutnya adalah daun sirih. Ya, daun sirih ini mengobati batuk, sebagai antiseptik atau membunuh kuman, sebagai obat dalam mimisan, lalu obat kumur. Sebagai antiseptik, daun sirih ini sangat baik sekali untuk membunuh kuman yang mungkin membunuh kuman yang ada di tubuh kita, maksudnya di luar tubuh ya. Misalnya kita kena gatal-gatal, bisa mandi dengan daun sirih. Lalu sebagai obat kumur jika kita sakit gigi, nah misalnya bisa jadi obat kumur anak-anak. Dan juga mimisan ini bisa sebagai obat jika kalian memang sering mimisan anak-anak ya. Selanjutnya adalah daun seledri. Di mana daun seledri ini biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya adalah jeruk nipis, di mana jeruk nipis ini dapat mengatasi suara serak, batuk, bau badan, juga menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, juga ketombe, mengobati flu dan demam. Jadi mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan itu bisa kita peras air jeruk nipisnya, lalu kita campurkan dengan air hangat ya anak-anak ya, lalu kita minum. Menambahkan nafsu makan, bisa kita tambahkan perasan jeruk nipis, kita tambahkan dengan madu anak-anak. Lalu mencegah rambut rontok dan ketombe itu, kita usapkan air jeruk nipis ini ke kulit kepala kita, dan lebih baik jika kalian punya madu, campur dengan madu anak-anak. Pasti rambut kalian itu tidak akan rontok dan ketombenya pasti hilang. Mengobati flu dan demam kita bisa lakukan dengan cara yang pertama. Kita peras air jeruk nipisnya, lalu kita tambahkan, kita campurkan dengan air hangat, dan juga kita campurkan dengan madu. Oke, selanjutnya adalah kunyit. Nah, kunyit ini biasa kita manfaatkan sebagai ramuan jamu. Bisa menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Jadi meminum jamu kunyit secara rutin bisa mengatasi penyakit sebagai berikut ya anak-anak ya. Jadi bagi kalian yang suka minum jamu kunyit,
pastinya kalian akan sehat dan kuat. Dan juga kunyit ini merupakan salah satu pembangkit atau penguat imun tubuh anak-anak. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, menanam toga itu merupakan salah satu alternatif yang baik untuk mencegah obat-obatan kimia loh anak-anak ya. Jadi kita bisa tanam beberapa jenis toga di rumah, lalu kita panen sendiri, kita olah sendiri, dan kita akan menjadi orang-orang yang sehat di tengah pandemi seperti ini. Ya baiklah anak-anak, sekian materi Pak Guru untuk pelajaran IPA. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan tugas yang lebih menantang dan pastinya menyenangkan. Dan ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye.